Apa yang nggak mau menyatu? Monggo Pak Mangun. Jadi Dari beberapa banyak firqah yang sampean sebut, itu siapa yang tidak mau menyatu coba? ya, saya akan kasih gambaran sedikit saja ya. Dulu sebelum ada Salafi Wahabi, Muhammadiyah itu lebih dulu dikatakan Wahabi karena ada sisi Enggak, perbedaan. salah itu Pak Sebentar Mangun. dulu, sebentar. Sebentar dulu. Biar dulu. Iya, monggo monggo. Antum bertanya sama saya, Surya. Antum bertanya sama saya akan jawab. Antum diam dulu. Saya akan jelaskan Siap, dulu. siap, siap. Oke? Siap, 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 siap. Diam, oke? Santai. Oke, saya akan jelaskan dulu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pendiri NU dan Kiai Ahmad Dahlan juga itu pendiri ada Muhammadiyah. Kenapa dua ulama ini, tokoh ulama ini, mereka berbeda pendapat, berbeda paham, tetapi mereka mampu untuk bisa menyatukan keislaman, keyakinan mereka bersama-sama. Untuk apa? Untuk menguatkan Islam. Ada 4 mazhab. Yang pertama Hanafi, yang kedua Maliki, 3 Syafi'i, yang keempat Hambali. Mereka banyak perbedaan pendapat di dalam fikih, gitu kan, di dalam fikih. Tetapi konteks daripada toleransinya itu sangat luar biasa sekali, gitu. Nah, saya dalam hal ini tidak menyalahkan NU, tidak menyalahkan artinya Salafi Wahabi, enggak. Tetapi barangkali ketika NU menyampaikan statement, gitu kan, pendapat diterima oleh orang-orang artinya Salafi Wahabi ini, mungkin konteksnya berbeda. Begitupun sama dengan apa yang mungkin disampaikan oleh Salafi Wahabi ini. Ketika menyampaikan dalil, menyampaikan apapun, diterimanya bukan dengan keyakinan dengan hati, tetapi dengan pemikiran-pemikiran yang berbeda, gitu. Jadi sehingga memang inilah memang sumbu-sumbu yang memang sulit untuk bisa bersatu, sulit, gitu. Saya di sini di kampung saya ini namanya Desa Sajira. Desa Sajira. Semua, mungkin bukan semua, 99% masyarakatnya punya budaya yang dulu saya pun melaksanakan itu. Gitu. Tetapi karena memang saya artinya bahwa memang tidak pernah neko-neko dengan masyarakat di sini, ya pain-pain aja, baik-baik aja. Ketika saya tidak mengerti, saya tanyakan. Kalau itu masuk, saya ambil ilmunya. Ketika saya tidak mengerti dan itu tidak ada konteks, saya tinggalkan, sudah cukup. Kita ini sesama muslim, sama-sama orang-orang yang memang beriman, mengakui dan sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Untuk urusan amaliyah itu ada pertanggungjawabannya, Allah yang akan menghisab, bukan manusia, bukan. Sudah. Waktu pembebasan Konstantinopel, pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu an, di situ ada 3 agama yang hidup. Yang pertama Muslim, yang kedua Nasrani, yang ketiga Yahudi. Mereka bisa rukun, segitu berbeda keyakinan. Ini kita sama-sama punya keyakinan yang sama, hanya sebatas konteksnya ada beberapa perilaku dalam segi ibadah yang memang berbeda, gitu. Jangan sampai dijadikan penyusup orang-orang yang ingin menghancurkan umat muslim di dalam, sehingga kita saling bunuh, saling segala macam. Itu sudah dialami oleh para sahabat, oleh Khalifah Umar bin Khattab dibunuh, Ali bin Abi Thalib dibunuh, Utsman bin Affan juga dibunuh. Oleh siapa? Oleh sesama muslim. Karena apa? Karena ada sebuah perpecahan itu. Jadi dia gulu dalam beribadah. Makanya kenapa taraktu fikum amroini lang tadilu ma ing tamassaktum bihi kitabullah, kata Nabi. Aku tinggalkan 2 perkara, barang siapa dia berpegang teguh kepada 2 perkara itu, maka dia tidak akan sesat. Dia akan selamat. Apa itu? Kitabullah dan sunnahku. Nah, adapun nanti pemahamannya sunnah
akan dibagi beberapa bagian. Oh, ada yang menjelaskan di dalam kitab ini, di dalam kitab ini. Oh, sunnah itu begini, begini, begini. Yang dilakukan oleh baginda Nabi itu ini dijelaskan oleh para ulama di dalam kitabnya masing-masing. Jadi enak gitu. Jangan yang ini nyerang ini, yang itu nyerang ini, atau kapan selesainya. Saya cuman berpikir begini, saya sayang gitu. Sayang sama amalia kita. Habis itu. Kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita bersedekah. Habis amalia kita. Pakai mencaci, pakai maki, pakai menggibah. Yang hal itu belum tentu kebenaran itu ada pada diri kita. Coba kalau kita ambil kayak ucapan-ucapan ahli-ahli tasawuf. Dengarkan apa yang disampaikan, jangan engkau lihat siapa yang menyampaikan. Tenang dalam kolbu ya. Betul, takbir. Betul. Tapi wallahu alam ya. Assalamualaikum. Dilanjut. Lanjut. Sudah. Kalau Abuya udah datang diam sudah. Ini ada Abuya Gus Andi. Bang Mangun sudah cukup. Maksiat saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Mangun. Mantap, lanjutkan. Belum Pak Mangun. Bang Mangun sudah cukup apa belum? Ya dilanjut Pak, dilanjut. Oh ya, mas saya begini, mas saya ini kan kita diskusi. Kalau jenengan masih belum selesai, kita kan nggak potong. Kalau memang sudah selesai ya kita akan lanjutkan kan. Gini. Tadi itu kan jenengan mengatakan ada perbedaan banyak hal antara Mbah Dahlan dan Mbah Hasyim. Ya. Saya pengen tahu perbedaan apa saja yang terjadi antara Mbah Dahlan dan Mbah Hasyim. Pak Mangun. Kalau tidak salah ya antara kunut, memakai kunut atau tidak tuh. Jadi kalau Muhammadiyah dia tidak memakai kunut, kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari kayaknya pakai kunut karena memang NU ya, pendiri NU. Tapi saya belum pernah membaca kitabnya, belum pernah sama sekali. Oh Gitu. iya. Hanya sebatas tahu cerita aja, tapi belum pernah sama sekali membaca kitab asli karangan Syekh Hasyim Asy'ari, belum pernah. Nah, maksudnya jenengan tadi kan mengatakan banyak perbedaan antara antara Mbah Hasyim dan Mbah Dahlan. Dengan segala macam perbedaan itu beliau berdua tetap bisa rukun, tidak ada perpecahan atau gesekan di antara mereka. Nah, maksudnya saya kan penasaran gitu loh. Beliau berdua ini berbeda dalam hal apa? Secara data dan fakta bisa nggak jenengan atau siapa yang menyuguhkan perbedaan di wilayah ini dan seterusnya? Karena kan begini ya, Mbah Hasyim dan Mbah Dahlan ini kan dulu sama-sama mondok di Mekah dan bahkan mereka itu sohib, artinya sekawan lah, satu guru. Betul. Nah, maka dari itu perbedaan apa yang terjadi antara Mbah Dahlan dan Mbah Hasyim ini? Karena ya monggo. Kalau salah koreksi ya. Mbah Dahlan ini pendiri Muhammadiyah bukan? Ya, jenengan tadi dengan mantap mengatakan banyak perbedaan, masa masih meraba-raba perbedaannya apa saja? Ya enggak. Mbah Dahlan ini pendiri Muhammadiyah bukan? Ya Mbak Ahmad. Iya, Mbah Dahlan. Ya kan konteksnya saya ini kan menanggapi jenengan. Iya. Gimana? Nah, jadi barangkali kalau di kita ngelihat untuk sekarang ya, mungkin dari dulu sampai sekarang Muhammadiyah itu ada banyak kemiripan dengan Salafi yang memang dikatakan dengan Salafi Wahabi itu gitu. Nah, Mbah Hasyim Asy'ari ini dia pendiri NU, Nahdlatul Ulama.
Nah itu banyak banyak apa perbedaan-perbedaan. Ada yang mungkin ketika memang kenduri kematian, gitu kan. Kalau Muhammadiyah kan tidak memakai itu. Terus kunut subuh juga Muhammadiyah tidak memakai itu, gitu kan, gitu. Tapi NU juga apa pakai. Terus apalagi itu tidak merayakan Maulid Nabi Muhammadiyah itu. Tapi dilihatnya gitu, kayaknya baik-baik aja gitu, nggak ada celah kayak gimana gitu. Apa mungkin saya juga belum menemukan gitu Afwan Pak Mangun, gini Pak Mangun, kesempatan. yang dimaksud dengan hostnya itu begini, sampean itu punya catatan historis tidak? Catatan sejarah yang dari awal itu mengatakan bahwa Muhammadiyah itu tidak tahlilan, tidak maulidan, dan tidak kuno. Sampean punya catatan itu enggak? Karena kami punya catatan bahwa Mbah Dahlan dengan Mbah Hasyim Asy'ari itu satu guru. Begitu Pak Mangun. Betul, betul. Lah sampean Betul. menuduh Kalau seperti satu itu, guru ya, sampean tapi punya kalau catatan atau catatan tidak? untuk itu nggak punya, saya nggak punya. Jadi melihat dari kebiasaan aja, kebiasaan karena memang di sini juga di kampung saya ada namanya apa Jasinga. Nah Jasinga ini mau ke arah Bogor ya. Jasinga ini kebanyakan penduduknya itu Muhammadiyah dan mereka tidak memakai yang memang seperti yang dilakukan oleh saudara kita Salafi Wahabi gitu. Ya. Ya mungkin perlu perlu diperdalam lagi. Jadi kan begini. Ya, siap. Dulu itu saya pernah melihat manuskrip yang tersimpan di Museum Jogja mengenai amaliyah ataupun di situ berpikirnya Mbah Dahlan. Artinya mengenai pemahaman Mbah Dahlan itu seperti apa. Termasuk manuskrip yang tercatat di situ satu, Mbah Dahlan itu pakai Sayyidina. Dan beberapa hal ya saya lupa ya, tapi banyak. Sebenarnya bahwa sampai ada istilah begini. Ada istilah Muhammadiyah itu Muhammadiyah Dahlaniyah dan versus Muhammadiyah Dewan Tarjih. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah Muhammadiyah ini mengalami perubahan dari pendiri kemudian ke penerus. Apa yang terjadi hari ini, amaliyah Muhammadiyah yang di situ berpatokan dengan Dewan Tarjih ini berbeda dengan garis-garis pemikiran yang dulu Mbah Dahlan ajarkan. Nah, mengenai kunut, kalau kunut ini sebenarnya tidak hanya perbedaan antara NU dan Muhammadiyah, tapi kunut itu adalah wilayah furuk yang sudah terjadi perbedaan itu sejak Imam Madhab. Ya, itu kalau kunut itu adalah perkara khilafiyah yang sejak ribuan tahun yang lalu ini sudah berbeda, dan itu mah nggak ada masalah. Tidak pernah ada permasalahan terjadi gesekan di antara umat Islam antara yang kunut dan tidak kunut, kecuali setelah Wahabi lahir. Setelah Wahabi lahir ini tiba-tiba ada orang yang mempermasalahkan antara kunut dan tidak kunut. Karena saya ini juga bertetangga ya dengan Muhammadiyah, dan kami tidak pernah mempermasalahkan mereka tidak kunut, kemudian Muhammadiyah juga tidak mempermasalahkan kami yang kunut. Tetapi beda dengan Ustadz Wahabi yang di situ menguliti kesalahan bahwa orang yang berkunut itu adalah salah. Itu. Padahal ribuan tahun yang lalu ini tidak pernah terjadi seperti itu. Sampai hari ini saya belum melihat fatwa Mbah Dahlan yang di situ itu menyalahkan amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah, baik dari sisi akidah ataupun dari sisi fikihnya. Nah, saya tidak tahu ya sejak kapan tiba-tiba Muhammadiyah ini ya dalam tanda kutip sebenarnya sampai hari ini Muhammadiyah itu
tidak semuanya, karena saya juga banyak teman-teman Muhammadiyah yang di situ tidak mempermasalahkan itu. Tetapi memang tidak kita pungkiri ada sebagian teman-teman Muhammadiyah itu condong kepada Salafi Wahabi sehingga pemikirannya kayak Salafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi jadi begitu ya, Pak Mangun. Ya. Pak Mangun bisa dipahami ya. Kalau nggak bisa dipahami boleh dilanjutkan. Kalau bisa dipahami, saya mau beralih ke Ustadz Nela. Ustadz Nela ini warak sekali nih, host. Warak beliau warak. Ya, mantap ilmunya, host. Nah, mungkin beliau ada beberapa pertanyaan yang ingin didiskusikan di sini. Kita bagi waktu kepada beliau kalau Pak Mangun sudah selesai. Gimana Pak Mangun? Ya, monggo. Monggo silakan. Terima kasih Pak Mangun ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya sapa dulu Ustadz Naila. Assalamualaikum Ustadz Naila dan Ustadz Syarif. Mungkin Ustadz Naila ada yang ingin disampaikan. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini baru masuk aja sudah terjadi kesalahan yang luar biasa ya. Saya lihat ini. Kesalahannya adalah satu dan ini besar sekali. Yaitu menyebut saya dengan sebutan Ustadz. Ini kesalahan besar. Nah, biasa orang alim itu merendah. tidak. Jadi gini, saya agak sedikit tertarik ya. Mohon maaf ini. Jadi memang kita dalam bermasyarakat itu ya memang harus saling menghargai ya. Tetapi saya tidak membela satu pihak ya. Sedikit tadi saya mendengar paparan dari Mas Manhaj Salaf ini. Jadi kaitannya kunut subuh ya. Kalau ada satu saudari kita menyebut itu bid'ah, sebenarnya itu bagian dari bentuk kita juga harus bisa tasamuh, tolerir. Kenapa begitu? Karena katakanlah Wahabi. Sebenarnya bukan Wahabi yang menyebut bid'ah, tapi menyampaikan hadis. Bukankah itu ada, ya kan? Ya bunaya innaha bid'atun. Itu kan sahabat yang menyatakan. Jadi bagian dari kita toleransi ya, kalau memang itu ada matan hadisnya ada dasarnya ya nggak apa-apa, tinggal nanti diskusinya bagaimana dengan cara yang baik seperti itu. Tapi kalau saya lihat dari pendapat beberapa ulama kibar itu pun ya juga giringan untuk kita tasamuh itu luar biasa kan begitu ya kan. Ketika imamnya kunut ya makmumnya juga kunut, ada yang seperti itu. Tapi juga ada yang kekeh tidak, ya nggak apa-apa juga seperti itu. Hanya saja kalau ada penyebutan kaitannya yang menyatakan kunut itu bid'ah itu terus disandarkan kepada Wahabi, menurut saya itu juga bagian dari kita kita kurang tasamuh, kita kurang adil. Karena lafaz hadisnya ada. Itu mungkin, mohon maaf saya hanya bisa menyikapi seperti ini karena tadi yang saya dengar juga hanya sepotong itu aja. Afwan, monggo dilanjut. Ya. Oke. Gini host ya, sebelum melangkah host ya, saya ingin konfirmasi apakah kalimat ya bunaya itu hadis atau asar? Itu dulu ya, baru kita menjelajah jauh lagi. Ya, jadi begini. Asar itu kan juga termasuk dengan bagian dari hadis, ya kan? Makanya itu juga ditemukan dalam hadis. Istilahnya saya sebut itu sebagai hadis juga tidak berlebihan, ya kan? Hadis itu kan ada yang dia marfu, tapi juga ada yang sifatnya ma'udhifalin nabi fahuwal ma'udhifalin nabiyyi fahuwal marfu wa mali sokhabi fahuwa itu agak dilupakan. Maqtu, hadis maqtu kan di kalangan ulama juga disebut seperti itu. Ulama menyebutnya sebagai hadis maqtu kan seperti itu. Jadi menurut saya itu istilah yang mungkin tidak perlu kita pertajam karena
lafaz-lafaz seperti itu juga kita temukannya dalam hadis seperti itu. Ya. Afwan. Ya. Izin bang, kita Oke, mau oke. berbicara. Ini izin, kita mau berbicara dalam sudut pandang muhaddisin atau sudut pandang usuliyin. Muhaddisin. Afwan, kok di saya suaranya kurang keras Ustadz ya? Apa di saya saja ya? Oke. Enggak, Ustadz Hilman memang pelan suaranya. Suaranya kurang Oh, ini kayaknya beliau kurang vitamin, ini lagi kurang fit nih. Bila di Kita doakan istrinya nambah. Kasih vitamin lu, kasih vitamin. Aduh. ya gini aja, coba gini. Tuan, ini saya sembari bertamu ya, saya sembari bertamu ini. Saya mau tanya kepada Ustadz Nela, bagaimana tanggapannya yang sekarang ini menyesatkan bagi yang kunut, Ustadz? Oh iya. Walaupun itu mengatakan, walaupun itu ada dalilnya masalah bid'ah kan, mereka memahami bid'ah ini semuanya sesat gitu loh, Ustadz. Ya. Nah, Mohon memang penjelasannya, Ustadz. iya, artinya begini ya, itulah kita bentuk kita berlapang dadanya juga kadang seperti itu, kadang juga di satu sisi kerasa pahit ya, kaitannya bab bid'ah ya. Sebentar, gimana, Dek? Aduh, saya minta waktunya sebentar Dek, 5 menit ya. Jadi begini ya, kaitannya bab bid'ah ini, memang kalau hadis yang kita ketahui tentang perkara bid'ah itu, ya kan, kalau yang kullu wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, ya kan memang ada dalil seperti itu juga ada, ya kan. Terus yang asar kaulnya Sayyidina Umar juga ada, ya kan, ni'mal bid'atu, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini, kan juga ada, ya kan ya. Tetapi kalau buat saya Umar berbicara seperti itu, satu yang dilakukan Umar itu bukan perkara barunya gimana? Perkara sholat tarawih berjamaah itu kan juga sudah pernah dilakukan zaman Nabi. Itu yang pertama. Kemudian dalam kapasitas Umar, beliau itu kan khulafaur rasyidin, ya kan. Nah, dalam kapasitas Umar, beliau khulafaur rasyidin, Nabi sendiri mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin, kan seperti itu. Nah, itu. Kalau masalah bab bid'ah, ada yang menyatakan dolalah, ada yang menyatakan hasanah, apalagi sampai ke tataran kita ya. Di tataran para sahabat pun juga, sebelah sana mobilnya. Ya, di tataran para sahabat pun ya juga terjadi, ya kan? Gimana itu? Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ada lagi kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Nah, itu. Kemudian yang menarik adalah pembagian bid'ah yang dilakukan oleh ulama Syafi'iyah yang terkenal ya, yaitu beliau Al-Izzi bin Abdissalam, ya kan. Al-Izzi bin Abdissalam itu yang juga membagi bid'ah menjadi beberapa bagian, ya kan. Tetapi yang menarik, beliau sendiri justru melarang dan menghukumi bid'ah sholat nisfu Sa'ban itu sebagai bid'ah yang tidak boleh dilakukan. Padahal kalau dicari banyak untuk pembenarannya. Dan sebenarnya kalau beliau istilahnya, kalau dengan pola pikir sekarang ya kan gampang sekali berkelit. Kenapa itu dibid'ahkan? Kan tinggal dikategorikan hasanah selesai. Tapi beliau sendiri mengkategorikannya seperti itu. Kan seperti itu. Beliau sendiri mengkategorikannya seperti itu, sehingga di sebagian kitab diterangkan ya, pembagian bid'ah itu lebih pada sekedar istilah atau apa itu. Kalau bid'ahnya itu hanya seperti bangun pesantren, hanya wasilah, tentu itu tidak masalah. Tapi kalau sampai masuk ke dalam hal yang syariat, nah ini yang jadi masalah. Balik tadi aja Ustaz. Yang tadi itu
apakah bid'ah apa bukan yang Sayyidina Umar itu masalah sholat itu, Bang? Ustadz. Ustadz ini mengatakan bukan bid'ah ini dari pemahaman dari pendapat siapa, apa pribadi kah, apa ada ulama yang seperti itu mengatakan? Karena jelas sekali bahasanya bid'ah gitu. Sayyidina Umar Makanya, mengatakan sebaik-baik betul. bid'ah ya ini gitu loh. Makanya betul sekali. Kenapa kok itu disebut sebagai hanya istilah saja, hanya lugawi saja, ya kan? Karena di satu sisi beliau menyebut itu bid'ah, tapi kalau dilihat dari hadis yang lain, ya, Nabi mengumpulkan sahabat untuk sholat taraweh itu juga ada. Artinya itu bukan perkara baru yang tidak dilakukan di zaman Nabi. Itu pernah dilakukan di zaman Nabi. Terus Kenapa bahasanya bid'ah gitu loh, Ustadz? Maksud saya. coba bahasa gitu loh. Coba gini. Gini, sebentar dulu, Afwan, dilanjut. Ana ini dalam posisi sudah nyetar mobil ini sama istri, jadi mungkin Ana tidak ini dulu. Soalnya gini Ustadz Nila, saya nanti akan sholat maghrib 10 kali gitu Ustadz. Saya nanti sholat isya 10 kali gitu, tanpa niat kodok, tanpa niat apapun, tapi saya sholatnya 10 kali gitu, sholat maghrib umpama 10 kali. Coba gini. Coba gini. Kita tertibkan dulu. Yang disampaikan sebenarnya begini, pertanyaan Bang Raden ini bagus ya tadi ya. Cuman saya rasa ini belum terjawab ya. Belum menyentuh substansi pertanyaan. Jadi begini loh. Bahwa kunut subuh tadi kan begini. Kunut subuh itu ada yang mengatakan ada salah satu asar yang mengatakan itu bid'ah. Sebenarnya tidak hanya kunut subuh ya, ada asar juga yang mengatakan sholat duha itu bid'ah. Bahkan asarnya sahabat Umar juga sholat taraweh 20 rakaat dengan berjamaah itu juga bid'ah. Nah, saya itu kan melihat salah satu fitinya Wahabi itu mengatakan begini, bahwa kunut subuh itu adalah bid'ah. Itu Yaji Jawas itu mengatakan begini, kunut subuh itu bid'ah. Kalau ada yang kunut subuh jangan diikuti. Artinya kalau jangan diikuti ini ada larangan untuk mengikuti. Seakan-akan bahwa orang yang berkunut subuh itu adalah salah. Nah kemudian Ustadz Nela tadi mengatakan ya kita harus bertasamuh. Memang ada asar yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Nah sebenarnya tidak hanya itu, sholat duha pun begitu. Kalau seandainya konsep berpikir seperti itu nanti diterapkan, nanti akan ada banyak sekali bahwa kita ini boleh melarang orang untuk melakukan semua bid'ah, semua bid'ah termasuk sholat duha. Jangan ikuti sholat duha, jangan lakukan sholat duha karena sholat duha itu bid'ah. Karena memang ada asar yang mengatakan sholat duha bid'ah. Jangan sholat taraweh 20 rakaat dengan cara berjamaah karena itu bid'ah. Karena memang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi. Nah kayak begitu tadi kan pertanyaannya begitu. Seandainya ada orang yang di situ melarang atau menyalahkan orang yang kunut subuh, ada orang yang melarang atau menyalahkan sholat duha, ada yang melarang atau orang yang menyalahkan sholat tarawih berjamaah 20 rakaat selama 1 bulan penuh, itu bagaimana? Tadi kan pertanyaan begitu, cuman kan belum terjawab. Oke, dan orangnya sudah pergi. Cabut dia. Ustadz Cabut sama Yazid bininya. Jawas lagi aja. Jadi yang saya bingung itu, jadi terkadang jadi begini pemikirannya, seolah-olah bahwa memang manusia yang menyampaikan dalil-dalil itu, menyampaikan daripada dalil ya, tata cara bagaimana beribadahnya baginda Nabi Muhammad SAW itu, seolah-olah bahwa memang dipandang oleh orang yang berbeda pendapat itu, Pak Ustadz itulah yang menerima amal ibadah kita. Jadi seolah-olah seperti itu. Jadi ketika ada dalil yang disampaikan tidak mengena, tidak sesuai dengan apa yang memang dipraktekkan dalam konteks sehari-hari oleh kebiasaan-kebiasaan masyarakat kita, gitu. Itu seolah-olah bahwa memang ustadz yang menyampaikan itulah yang menerima amal ibadah, sehingga berontaklah itu. Gitu. Coba kalau memang kita punya keyakinan
Pak Ustadz ini, semua para ustadz ini yang berbeda pendapat, punya keyakinan bahwa amaliyah yang memang dilakukan selama ini, gitu, itu sudah sesuai dengan apa yang memang disampaikan oleh Al-Quran, oleh Sunnah, oleh para ulama terdahulu, gitu kan, sama kiai kita juga yang mengajarkan kita, gitu. Kalau kita punya keyakinan seperti itu, atau ikuti aja, udah jalani aja, dijalani saja sudah, gitu loh. Kalau memang konteksnya kita punya berkeyakinan bahwa amal yang sudah kita lakukan ini itu sudah sesuai. Apa bedanya kalau yakini aja, itu apa bedanya dengan orang Begini, boleh Nanti bicara, dulu Kang Hilman boleh sebentar dulu. bicara, Ustaz. Jadi gini. Jadi kalau kita artinya bahwa memang mengambil atau mendengarkan satu ayat, satu keterangan yang mungkin tidak sesuai dengan apa artinya perilaku kebiasaan kita, gitu, sehingga memang itu akan menjadikan dampak seolah-olah memang amaliyah kita ini tertolak dengan apa yang memang disampaikan oleh ustadz yang menyampaikan itu kepada kita. Kan gitu konteksnya. Kenapa kita membantah? Karena seolah-olah amal kita ini tertolak, atau bahkan apa yang dilakukan oleh kita itu sesat. Boleh Kalau kita bicara. punya konteks keyakinan dalam kolbu ini, apa yang memang selama ini diyakini sama kita, bahwa memang itu adalah sudah sesuai dengan aturan, lakukan. Gitu. Itu lebih bagus untuk artinya bahwa memang mengoreksi kolbu. Jadi Boleh bicara. apa yang memang amaliyah kita lakukan ini supaya tidak ternodai. Sekarang begini, kembali kepada konteks kunut. Baginda Nabi Muhammad SAW itu melakukan kunut 1 bulan penuh, termasuk artinya di waktu subuh. Nah setelah itu mungkin berhenti, tidak melanjutkan lagi kunut, gitu. Nah ada sebuah perbedaan pendapat. Ada Imam As-Syafi'i rahimahullah, ada Imam Ahmad bin Hanbal, Malik juga kan gitu. Jadi dulu itu kenapa bisa ada sebuah kebersamaan yang sangat luar biasa, karena memang mereka itu menyampaikan ilmu itu dengan kolbu yang memang bersih kolbunya, sehingga bisa saling menerima. Ketika artinya Imam Syafi'i mengimami Imam Malik, dia tidak memakai kunut. Begitupun Imam Malik ketika memang mengimami Imam As-Syafi'i, tidak juga dia memakai kunut, gitu. Jadi benar-benar saling menghargai itu betul-betul ada, gitu. Itu konteks ilmu. Makanya kenapa ini? Ya, kalau seperti itu bagus Bang Mangun. Masalahnya sekarang ini yang kunut disesatkan, masuk neraka. Itu dia masalah. Pak Mangun. Boleh bicara. Jawabannya. Pak Mangun, Afwan ini ada Yai Andi mau menjawab, Pak Mangun. Ya. Boleh bicara. Begini, kalau boleh saya bicara ya, Pak Mangun yang terhormat, begini. Kalau masalah bahasanya itu lana a'maluna walakum a'malukum, kalau bahasa antum tadi, itu saya setuju Ustaz, Bapak. Tapi yang dipermasalahkan itu tadi, mereka yang tidak melakukan kunut itu menyalahkan yang melaksanakan kunut di situ. Sedangkan masalah kunut, masalah maulid, masalah taraweh dan seterusnya itu masuk pada ranah furu'iyah dalam fan fikih. Kalau dalam fan fikih masuk furu'iyah itu wajar. Di situ ada perbedaan pendapat ulama. Dan itu ketika disampaikan harus disampaikan semua. Bahwasanya contoh kunut ada hadisnya seperti ini, tidak ada kesunahan kunut, dalam artian tidak ada kunut menurut dari hadis Anas. Kemudian ada hadis kunut juga disampaikan bahwasanya Nabi itu tidak pernah meninggalkan kunut sampai beliau meninggal dunia. Ada juga hadisnya. Nah, seharusnya disampaikan kedua-duanya karena itu masalah ranah furu'iyah. Kita serahkan kepada para pendengar. Yang kunut monggo dengan dalil ini, yang tidak kunut monggo.
dikarenakan ada sebuah perbedaan hadis di situ. Monggo Makanya Bang hadisnya Mangun, ditampilkan. Bang Mangun sedikit narasi saya Belum Bang Mangun. belum selesai. Nah, sehingga di situ yang menjadikan sebuah perpecahan dan sampai terjadi gejolak dalam persilatan dunia ini dikarenakan ta'assub di situ. Seolah-olah yang dia sampaikan paling betul dan paling benar. Padahal kita ini bukan mujtahid. Para dai-dai itu bukan mujtahid. Imam-imam sebelumnya itu yang mereka sudah beristihad dengan berbanyak fan ilmunya, memahami banyak fan ilmu. Kita itu hanya munakolah, menukil. Itu pun kadang tidak sempurna, tidak jujur di situ kalau dalam menukil, tidak disampaikan ke semuanya. Itu yang diberi perpecahan. Hadis sahih semua Ustaz, masalah kunut itu Ustaz. Yang hadis kunutnya yang kunut 1 bulan itu dimansuh, dinaseh menjadi hadis yang majalah kunutu hatta farqud dunya. Itu perkataan Syekh Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra di juz 2 halaman 118. Nah. Terima kasih. Nah, makanya Bang Mangun begini, berhenti mengatakan datang dari Arab ke Indonesia untuk memurnikan atau menyempurnakan syariat. Berhenti bahasa itu. Kok datang-datang malah menyesatkan orang gitu ke Indonesia. Gitu loh. Ini aneh Bang Mangun. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali Bang Mangun, banyak sekali di antaranya datang ke Indonesia buaya jadi halal, kotoran kucing jadi suci. Sahih. Itu masa iya mau memurnikan syariat yang seperti itu? Belajar apa enggak? Gini loh. Gitu loh. Boleh sedikit saya menambahkan. Gini loh Raden Saleh. Maksudnya gini, ini kan orang-orang yang seperti ini kan harus ditanya. Orang seperti ini bener nggak kuliah di sana, bener nggak belajar di sana, itu loh. Karena kan lihat ya perkataan-perkataannya, omongan-omongannya, fatwa-fatwanya kan ngaco semua. Sedangkan gelarnya doktor, LC. Itu yang harus dipertanyakan. Atau apa jangan-jangan memang kuliah di sana tapi tidak sesuai jurusannya, gitu. Jadi ketika memang itu kan kita bisa ada pemakluman. Ya. Jadi itulah omongannya itulah keterbatasan. Jadi keterbatasan ilmu ya. Makanya kenapa saya tadi menyampaikan kenapa para 4 imam mazhab ini ketika pun mereka berbeda pendapat, Imam Asy'ari, Syekh Hasyim Asy'ari, terus Kiai Ahmad Dahlan, mereka berbeda pendapat tetapi mereka bisa bersama-sama, bahkan mereka satu guru di sana. Karena kolbu mereka bersih. Sebentar, Pak Mangunjaya. Saya bisa mau jawabkan tentang tentang masalah itu, Mbah Hasim sama Syekh Ahmad Dahlan. Itu dipertanggungjawabkan perbedaannya di mana di situ. Mohon diperjelaskan karena antum membawa sebuah instansi atau membawa sebuah ormas. Mohon dipertanggungjawabkan. Iya. Jadi gini. Syekh Ahmad Dahlan ini kan pendiri Muhammadiyah. Sedangkan Syekh Hasyim Asy'ari ini pendiri Nahdlatul Ulama, gitu. Nah, yang saya lihat untuk saudara-saudara kita di Muhammadiyah, gitu, itu mereka tidak kunut, mereka tidak artinya kenduri kematian, tidak melakukan. Nah, itu maksudnya mungkin dari Pak Mangun tadi itu kan sudah saya tanya, sampai nggak bisa jawab. Gak usah diulangi lah, jangan bawa Mbah Dahlan, nanti sampai ditanya bingung lagi. Artinya jangan bawa Mbah Dahlan. Kalau memang ada perbedaan antara NU dan Muhammadiyah, oke lah. Tapi kalau jenengan menyebut ada perbedaan antara Mbah Hasyim dan Mbah Dahlan, sampai ditanya nanti apa perbedaannya Mbah Hasyim dan Mbah Dahlan. Sampai menyebutkan ya melihat orang-orang Muhammadiyah beda dengan NU aja, enggak bisa begitu. Semua yang dikatakan di kuli makom harus ada ibarah tekstual minimal, bukan hanya sebatas adat. Ustadz, adat bukan jadikan hukum. Bang Mangun, saya kasih contoh ya, dalam membasuh najis mughallazo
itu kita Syafi'iyah 7 kali 1 dengan debu, Hanafiyah 3 kali to. Referensinya di mana? Bisa kita buka di Sarah Ma'ani al-Athar punya Imam Tohawi. Silahkan dibuka. Contohnya begitu. Bang Mangun tadi bawa Kiai Haji Hasyim Asy'ari begini. Terus Kiai Haji Ahmad Dahlan begini. Nah, bisa kita lihat di mana tuh tertulis di mana? Iya. Saya ngelihat karena memang pendiri Muhammadiyah dengan pendiri NU itu aja sebetulnya. Ya, amaliyah orang sekarang nggak bisa menjadi Saudara-saudara saya Karena kan yang ada gini, dalam sebuah hukum itu ada hukum kitab undang-undang pidana, acara pidana, dan kitab undang-undang ada 3 kan itu. Jadi di situ harus ada terkumpul dalam 3 hal itu, ada semua. Kontekstualnya seperti apa, ibarohnya seperti apa, hukumnya apa, itu baru tercipta sebuah hukum. Kalau hanya sebatas narasi, semua orang bisa, Ustaz. Itu yang menjadikan perpecahan di situ, Ustaz. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Iya. Nah.